ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang perbandingan mazhab, pendapat-pendapat para ulama seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Seperti pada pelajaran-pelajaran yang lalu, kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Kitabus Siyami, kitab menjelaskan tentang puasa. Ajma'u ala anna siyama ramadhana fardun wajibun ala al-muslimin. Para ulama semuanya sepakat bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan adalah kewajiban bagi semua orang Islam. Wattafaqal a'immatul arba'ah ala annahu yatahattamu shawmuhu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin muqimin qadirin ala shaum. Dan semua ulama mazhab 4 sepakat bahwasanya puasa Ramadan wajib atas setiap muslim yang baligh, berakal, suci. Ya, bagi perempuan suci dari haid dan nifas, muqimin bagi orang yang mukim, karena bagi orang yang musafir diberi keringanan untuk dibolehkan tidak berpuasa dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Qadirin 'ala shaum, bagi orang yang sanggup melaksanakan puasa maka wajib untuk berpuasa. Maka bagi orang yang sudah tua yang tidak lagi bisa berpuasa, tidak sanggup lagi untuk berpuasa, diberi keringanan, yaitu dengan membayar fidyah sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. Wa ala anna al-haidha wan nufasaa yahrumu 'alaihima fi'luhu bal law fa'alatahu lam yasih wa yalzamuhuma qada'uh. Dan para ulama semuanya mazhab 4 sepakat bahwasanya perempuan yang haid, perempuan yang nifas, haram bagi keduanya untuk berpuasa di bulan Ramadan pada saat haid dan nifas. Bahkan jika keduanya melakukan puasa maka tidak sah, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas tersebut. Wa ala annahu yubahu lil hamili wal murdi'il fitru idza khafata ala anfusihima aw waladayhima. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya dibolehkan bagi perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya jika khawatir terhadap diri mereka atau khawatir terhadap anaknya. Karena kalau seandainya diteruskan berpuasa misalnya, maka akan berkurang ASI-nya atau akan mengganggu pertumbuhan perkembangan janin yang sedang dikandungnya.
Lakin law shamata sahha, akan tetapi bagi perempuan yang haid, yang hamil, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, seandainya tetap berpuasa maka hukumnya sah. Tidak seperti yang tadi, perempuan yang haid dan nifas, maka jika berpuasa tidak sah saat sedang haid dan nifas. Adapun bagi perempuan yang hamil dan menyusui, maka seandainya tetap berpuasa hukumnya sah puasanya. Fa in aftarata takhawufan 'alal walad lazimahuma al-qada'u wal kaffaratu an kulli yawmin muddun 'ala ar-rajihi min madhhab Syafi'i. Bagi perempuan yang khawatir terhadap anaknya, terhadap janin yang sedang dikandung, bagi perempuan yang hamil, atau terhadap anak yang sedang disusui bagi perempuan yang sedang menyusui, jika tidak berpuasa atau membatalkan puasanya karena takut atau khawatir terhadap anak, maka wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah setiap hari 1 mud. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa bihi qala Ahmad, dan pendapat ini juga adalah pendapat Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah la kaffarah alaihima. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak ada kewajiban fidyah, hanya mengqadha saja. Wa an Malikin riwayatani, dan menurut Imam Malik pendapat beliau adalah ada 2 pendapat dari Imam Malik yang diriwayatkan dari Imam Malik. Ihdahuma al-wujubu 'alal murdi'i dunal hamil. Yang pertama bahwasanya yang wajib membayar fidyah itu hanya perempuan yang menyusui, ibu yang menyusui anaknya jika khawatir tidak keluar ASI, sehingga tidak cukup ASI yang diminum oleh bayi yang sedang disusui, maka wajib baginya membayar fidyah menurut Imam Malik. Adapun perempuan yang hamil tidak wajib membayar fidyah, hanya wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan saja. Ini adalah pendapat Imam Malik. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bagi perempuan yang hamil dan sedang menyusui anaknya, atau perempuan yang menyusui anaknya, jika tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ya, karena khawatir terhadap anaknya saja, tidak khawatir terhadap diri mereka, tapi khawatir terhadap anaknya. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah tidak ada fidyah, hanya wajib qadha. Kalau pendapat Imam Malik, yang wajib bayar fidyah itu hanya ibu yang menyusui. Adapun perempuan yang hamil maka tidak wajib membayar fidyah, hanya wajib mengqadha saja. Faslun wattafaqu ala anna al-musafira wal marid alladhi yurja bur'uhu yubahu lahumal fitr. Kemudian para ulama juga bersepakat sependapat bahwasanya musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, wal marid, dan orang yang sakit, alladzi yurja bur'uhu, tapi masih diharapkan kesembuhannya, yubahu lahumal fitru, dibolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Fa in shoma shahha, kalau tetap berpuasa tapi hukumnya tetap sah. Jika ada orang sakit tapi sudah disuruh oleh dokter untuk tidak berpuasa karena mungkin akan membahayakan kondisi kesehatannya, semakin lama sembuhnya misalnya, tapi dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka yang seperti itu hukumnya tetap sah. Begitu juga orang yang musafir, yang menempuh perjalanan jauh, meskipun ada keringanan untuk boleh tidak berpuasa,
akan tetapi jika tetap berpuasa hukumnya puasanya sah. Fa in tadarrara kuriha, apabila yang keduanya merasakan dharar atau bahaya terhadap diri mereka berdua, maka jika tetap lanjutkan puasa hukumnya adalah makruh. Wa qala ba'du ahli adh-dhahiri la yasihhu as-shawmu fi safar. Sebagian pendapat ahlu dhahir, mazhab al-dhahiri, mengatakan bahwasanya tidak sah puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau safar. Wa qala al-Auza'i, dan berkata Imam Auza'i, al-fitru afdalu mutlaqan, tidak berpuasa bagi orang yang musafir karena mendapatkan keringanan, dan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa itu lebih afdal menurut pendapat Imam Auza'i. Wa man asbaha sha'iman thumma safara lam yajuz lahul fitru 'inda thalathah. Orang yang menempuh perjalanan setelah terbit fajar, artinya di pagi hari dia sudah berpuasa, kemudian siang baru berangkat untuk menempuh perjalanan atau safar, maka tidak boleh membatalkan puasanya karena berangkatnya sudah siang atau sudah setelah terbit fajar. Maka menurut pendapat tiga mazhab tidak boleh berbuka atau membatalkan puasanya. Wa qala Ahmad yajuzu, kecuali pendapat Imam Ahmad, kan ada 4 mazhab, yang 3 mengatakan tidak boleh, yang 1 mengatakan boleh, yaitu pendapat Imam Ahmad. Jadi kalau ada orang seperti sekarang masih puasa, nanti jam 10 baru berangkat, maka menurut pendapat Imam Ahmad yang seperti itu hukumnya dibolehkan untuk membatalkan puasa meskipun di pagi harinya dia sudah mulai berpuasa, di pertengahan hari kemudian dia di tengah siang kemudian dia melakukan melakukan perjalanan safar, maka menurut Imam Ahmad boleh untuk membatalkan puasanya karena dia yang diberi keringanan karena sebab melakukan safar atau perjalanan bagi orang yang musafir ini. Waqtarahul Muzani, dan pendapat ini adalah juga pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Muzani. Faslun, wattafaqu ala anna as-sabiyya alladhi la yutiqu as-sawma wal majnuna al-mutiqa wal majnuna al-mutbaq ghairu mukhatabaini bihi. Para ulama juga sepakat bahwasanya anak kecil yang belum balik, dan orang yang gila, karena syaratnya puasa tadi apa? Balik dan akil, balik dan berakal. Maka anak yang belum balik dan orang yang gila, yang gilanya adalah gila terus menerus, itu keduanya tidak berkewajiban untuk berpuasa. Lakin yu'maru bihi as-sabiyyu li sab'in, tapi wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan kepada anak kecil yang belum balik saat usia 7 tahun supaya anak tersebut terlatih untuk melakukan ibadah puasa, meskipun sebenarnya anak tersebut belum terkena kewajiban karena masih belum memenuhi syarat yaitu balik. Wa yudrabu ala tarkihi li 10, dan bagi anak kecil yang tidak mau melaksanakan puasa seperti juga sholat, diperintah oleh orang tuanya untuk sholat kemudian tidak mau melaksanakan sholat atau puasa tidak mau melaksanakan puasa, maka dihukum dengan dipukul atau hukuman yang semisalnya
untuk membuat anak itu jerah pada saat anak itu sudah berusia 10 tahun. Jadi usia 7 tahun ya bagi orang tuanya wajib memerintahkan pada anak untuk ya, berpuasa. Jika anak tersebut melakukannya ya, maka itu adalah sesuai dengan ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam salat. Dalam berpuasa juga seperti itu. Di saat anak sudah berusia 7 tahun wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak berpuasa. Jika anak tersebut tidak melaksanakannya maka tidak dipukul, tapi yang dibiarkan. Tapi jika anak sudah berusia 10 tahun kemudian diperintah untuk puasa atau sholat dan anak tersebut tidak mau melaksanakannya, baru bagi orang tuanya wajib untuk menghukum anak itu dengan memukulnya supaya membuat anak itu jerah dan mengikuti perintah orang tuanya untuk mulai melaksanakan puasa, mulai melaksanakan sholat. Faslun wa ammal maridul ladzi la yurja bur'uhu wasyaikhul kabir. Orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya dan orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa karena ya, sudah tua renta sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa, fa innahu la shauma alaihima, maka tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa, bal tajibul fidyah, akan tetapi wajib membayar fidyah inda Abi Hanifah menurut pendapat Abu Hanifah, wa huwal ashahhu min madhhabi Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari madhab Syafi'i. Lakin qala Abu Hanifah hiya an kulli yawmin nisfu sa'in min burrin aw sa'in min sya'ir. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah wajib mengeluarkan fidyah yaitu setengah sok dari gandum atau satu sok syair. Ya, dalam pendapat Abu Hanifah juga dibolehkan mengeluarkan tidak berbentuk makanan pokok gandum atau beras, akan tetapi dikeluarkan dalam bentuk uang. Ya, tapi ya, dalam bentuk uang, bagaimana cara mengukurnya? Bukan seharga beras atau bukan seharga gandum, akan tetapi diukurnya adalah secukupnya bagi orang untuk makan siang dan makan malam 2 kali dalam sehari semalam. Itu kan orang butuh makan siang dan malam. Seandainya kalau kita ukur standar orang makan itu sekali makan 15.000 misalnya, berarti 2 kali makan 30.000, maka dibayarkan untuk setiap hari 30.000 sebagai fidyah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah diboleh dibayarkan dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk makanan pokok. Wa qala Syafi'i an kulli yaumin muddin, dan menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu membayar fidyah itu adalah berbentuk makanan pokok seukuran 1 mud. Wa qala Malikun, pendapat Imam Malik adalah la shauma wala fidyah, tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah juga. Ya, ini pendapat Imam Malik. Wa qala Ahmad yut'imun nisfa sa'in min tamrin aw sya'irin aw muddan min burrin. Menurut pendapat Imam Ahmad ukuran dari fidyah itu adalah setengah sa' kurma, setengah sa' syair atau 1 mud gandum. Faslun wattafaqu ala anna sawma ramadhana yajibu bi ru'yatil hilal aw bi ikmali sya'bana 30 yawman. Para ulama sepakat bahwasanya kewajiban puasa Ramadan itu adalah ditentukan masuknya bulan Ramadan bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal
au bi ikmali sya'ban 30 yauman, atau dengan menyempurnakan Sya'ban, bulan Sya'ban 30 hari. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Dan ini adalah bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Bahwasanya menentukan masuknya bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal di tanggal 29 Sya'ban. Jika terlihat hilal maka berarti besoknya adalah Ramadan, seperti ya, yang kemarin yang terjadi pada Ramadan tahun ini. Pada tanggal 29 Sya'ban dilakukan pemantauan hilal dan banyak yang melihat hilal, sehingga bulan Sya'ban untuk tahun ini adalah cuma 29 hari dan kita sudah masuk di bulan Ramadan pada hari Selasa kemarin, tanggal 1 Ramadan. Jika seandainya kemarin hari Senin tidak terlihat hilal, maka Selasa disempurnakan menjadi 30 dari bulan Sya'ban, dan Ramadannya hari Rabu 1 Ramadannya. Kan tetapi kemarin karena terlihat hilal hari Senin saat maghrib terlihat hilal, maka berarti hari Selasa sudah masuk bulan Ramadan. Faslun wattafaqu ala annahu idza ru'iyal hilal fi baladi ru'yatin fasyiatin fi balad idza ru'yal hilalu fi baladin ru'yatan fasyiyatan fa innahu yajibu shaumu ala sairi ahli dunya. Para ulama yang sepakat bahwasanya jika terlihat hilal di suatu tempat, di suatu daerah, ya, maka bagi tempat yang lain bagaimana hukumnya untuk mengikuti ya ru'yah tersebut. Para ulama selain Imam Syafi'i bersepakat bahwasanya bagi seluruh penduduk bumi boleh mengikuti. Seandainya dilihat di Indonesia, maka di Arab Saudi bisa mengikuti, di Amerika bisa mengikuti, atau terlihat di Australia, maka Indonesia boleh mengikuti. Itu menurut selain Imam Syafi'i. Illa anna ashab Syafi'i sahahu annahu yalzamu hukmuhu ahlal baladil qarib. Kecuali pendapat Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i bahwasanya itu hanya berlaku untuk daerah yang dekat dengan tempat terlihatnya hilal, ya. Misalnya terlihat hilal di Indonesia Timur, maka Indonesia Barat tidak wajib untuk mengikuti kalau tidak terlihat di sini. Ya, itu menurut pendapat Syafi'i. Maka kalau seandainya yang kita seperti yang terjadi di Indonesia ini, ya, satu negara yang terlihat di salah satu daerah, maka semua berpuasa ini mengikuti pendapat para ulama yang lain. Adapun pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i yang hanya bisa diamalkan jika terlihat hilal, hanya bisa diikuti oleh satu daerah saja yang tempat atau waktu terbit dan terbenamnya matahari itu waktunya sama. Atau yang dalam pendapat yang lain yang ukuran jarak, ya, dari tempat terlihat hilal dengan tempat yang lain atau daerah yang lain di sekelilingnya atau di sekitarnya yang dekat dengannya itu adalah sejarak di bawah ukuran masafah atau jarak tempuh orang dibolehkan untuk melakukan qasar salat, mengqasar salat. Wattafaqu ala wujubin niyyati fi shaumi Ramadan wa annahu la yasihhu illa bi niyyatin. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya dalam puasa Ramadan itu wajib hukumnya berniat.
dan tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa qala Zufaru min ashabi Abi Hanifah inna sauma Ramadan la yaftaqiru ila niyah. Anda sebagian pendapat, yaitu pendapatnya Imam Zufar, termasuk pendapat termasuk yang ulama dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwasanya puasa Ramadan tidak perlu niat. Ini adalah salah satu pendapat. Akan tetapi pendapat ulama-ulama yang lain, mazhab 4, mengatakan tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wakhtalafu fi ta'yinin niyah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat yang dalam berniat itu apakah wajib ta'yin atau tidak. Ta'yin itu menentukan bahwasanya puasa besok untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini, apakah seperti itu wajib atau tidak. Para ulama berbeda pendapat. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad la budda minat ta'yin. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib hukumnya ta'yin, menentukan dalam niat. Wa qala Abu Hanifah la yajibu ta'yin bal law nauma shauman mutlaqan aw naflan jaza. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak wajib ta'yin kalau niat puasa secara mutlak itu saja, saya niat puasa besok gitu, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini sah hukumnya, karena pendapat beliau tidak wajib ta'yin atau menentukan puasanya. Niat puasa secara mutlak tanpa menentukan, maka itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah hukumnya sah. Wakhtalafu fi waqtiha, juga para ulama berbeda pendapat tentang waktunya niat. Faqala Malikun wa Syafi'i wa Ahmad waqtuha fi shaumi Ramadan ma baina ghurubi syamsi ila tulu'il fajri tsani. Menurut pendapat 3 ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, niat itu dilakukan di malam hari antara terbenamnya matahari dan sampai terbitnya fajar shadiq. Berarti di malam hari harus dilakukan, dijatuhkan di malam hari niat untuk berpuasa besok. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata pendapatnya Imam Abu Hanifah, yajuzu minal lail, boleh berniat dari malam harinya. Fa in lam yanwi lailan, tapi kalau tidak berniat di malam hari, artinya lupa misalnya, ajza'athun niyatu ila zawal, boleh niat seperti puasa sunnah yang di pagi hari atau yang menjelang siang selama belum tergelincir matahari, selama belum masuk waktu zuhur. Berarti boleh berniat yang sebelum tergelincir matahari atau waktu zuhur. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Wa yaftaqiru kullu niyatin ila niyatin mujarradah inda tsalatsa. Dan setiap malam wajib berniat untuk puasa besok menurut pendapat 3 ulama. Wa qala Malik, adapun pendapat Imam Malik, yakfihi niyatun wahidatun min awwali lailatin minasyahr annahu yasumu jami'ahu. Dan menurut pendapat Imam Malik cukup niat di awal atau di malam pertama dari bulan Ramadan, seperti kemarin hari Senin misalnya, malam pertama Senin, malam Selasa, itu niat dari awal Ramadan untuk berpuasa semua atau sepanjang bulan atau seluruh bulan, untuk berpuasa 1 bulan. Ya, niatnya di awal saja. Ini adalah pendapat Imam Malik. Kalau pendapat yang lain, setiap malam berniat untuk puasa besoknya. Pendapat Imam Malik yang berniatnya di malam pertama dari bulan Ramadan untuk puasa 1 bulan.
Faslun wa ajma'u ala anna man asbaha sha'iman wa huwa junubun anna shaumahu sahih. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang sedang junub kemudian masuk waktu fajar dalam keadaan masih junub padahal dia berniat untuk puasa, maka puasanya hukumnya sah ya. Meskipun belum mandi dan mensucikan diri dari hadas besar, maka puasanya tetap sah. Wa annal mustahabbal igtisalu qabla tulu'il fajri, tapi yang disunnahkan adalah mandi sebelum terbit fajar bagi orang yang junub di malam hari di bulan Ramadan. Sunnahnya untuk mandi sebelum terbit fajar, itu sunnahnya. Seandainya tidak mandi pun hukumnya tetap sah dan puasanya. Seandainya dia mandinya baru setelah dia mau melaksanakan sholat subuh, maka baru mandi, maka itu hukumnya puasanya tetap sah. Faslun wattafaqu ala anna man akala wa huwa yadhunnu anna asy-syamsa qad ghabat wa anna al-fajra lam yatlu' thumma bana al-amru bi khilafi dzalika annahu yajibul qada. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang makan menyangka bahwasanya matahari sudah terbenam, lalu dia makan berbuka, thumma bana al-amru bi khilafi dzalika, tapi kemudian ternyata matahari belum terbenam ya, kenyataannya matahari belum terbenam, maka apa hukumnya? Yajibu al-qada, wajib mengqada puasanya. Makanya kita harus hati-hati ya, harus yakin betul sudah masuk waktu maghrib baru kita berbuka. Jangan sampai ya, asal dengar orang azan belum tentu azannya benar, artinya sesuai dengan waktu. Kadang-kadang ada orang yang salah jamnya ya, atau sering sekarang saya dengar menjelang maghrib ada pengajian jamaah itu pakai alarm di HP sesuai dengan jadwal waktu sholat, tapi ternyata lebih cepat ya, dari jam yang sebenarnya, dari jadwal waktu sholat yang ini, yang bisa dipakai, yang dipercaya orang yang membuatnya. Bahkan kelihatan sekali sudah azan, bunyi alarm azan itu, padahal ini di sebelah barat masih terlihat sangat terang, belum terbenam matahari. 2 hari yang lalu ada orang azan jam 17.52 menit, padahal sekarang ini ya, terbenamnya matahari 17.57 menit, masih kurang 5 menit. Karena dia berpedoman pakai apa? Pakai HP itu, aplikasi itu. Maka itu banyak yang kurang pas itu. Jangan sampai kita sembarangan ya, kita ikuti ya, jadwal waktu atau imsakiyah yang benar-benar dibuat oleh ulama ya, yang sudah teruji keakuratannya, sudah diuji keakuratannya, tidak hanya sekedar menghitung saja. Karena kalau sekedar menghitung saja nanti salah, seperti yang banyak sekarang ini di aplikasi-aplikasi yang bisa di-download di HP, padahal itu belum masuk waktu. 2 hari yang lalu ada katanya yang ngomong ke saya, ini sudah ada yang azan ini, padahal jam 17.52 menit. Ada berapa hari yang lalu juga saya di perjalanan pulang, di tengah jalan masih terlihat jam itu kan jam 17.50 menit, sudah ada yang berhenti minum karena saat itu situasi cuacanya sedang mendung gelap. Dia nyangka mungkin dia pakai HP pakai headset, kemudian sudah bunyi azan dari HP. Ini sangat merugi orang. Dari pagi sudah menahan dari makan minum, cuma kurang 5 menit gara-gara salah pakai
yang berpedoman dengan aplikasi sehingga menyebabkan puasanya tidak sah. Wa anna al-fajr lam yatlu thumma bana al-amru bi khilafi dzalika annahu yajibul qada. Atau dia menyangka bahwasanya fajar itu belum terbit, artinya belum masuk subuh, maka dia makan, padahal sebenarnya sudah masuk waktu subuh, maka itu puasanya pun tidak sah dan wajib mengqadha. Ada yang menyebarkan selebaran isinya jadwal imsakiyah Ramadan untuk waktu Jakarta dan sekitarnya. Di masjid dekat rumah saya ada yang lapor, ini Ustadz, subuhnya jam 4.47, padahal sekarang subuh jam berapa? Jam 4.37, 10 menit lebih lambat. Kalau orang pakai pedoman, pakai jadwal itu, ya, dia masih menganggap 10 menit lagi baru subuh, padahal sebenarnya sudah subuh. Ya, maka sekarang ini harus hati-hati. Banyak orang mungkin terlalu menggampangkan bikin jadwal, bikin ini supaya untuk promosi sekolahan atau promosi produk yang dia jual, atau Alfamart atau Indomaret. Tapi ya perhitungannya tidak tepat, salah. Maka kita jangan sampai sembarangan. Kita benar-benar menggunakan jadwal waktu yang dibuat oleh para ulama. Ada jadwal waktu yang dibuat oleh para ulama. Kalau di Jakarta ini yang banyak saya temukan di masjid-masjid itu dibuat oleh ulama, dulu namanya Jamal Jambek atau siapa, yang dulu itu pernah menjadi pejabat di Kementerian Agama dulu, di Departemen Agama zaman dahulu, dan buat ini, dan itu jadikan pedoman untuk jadwal hasil hisabnya itu sudah teruji dan dijadikan pedoman untuk jadwal waktu sholat dan imsakiyah. Maka kita harus berhati-hati. Kalau kita bisa melihat langsung, seperti waktu maghrib, bisa kita mengawasi dan mengamati langsung. Jika sudah terlihat gelap dari sebelah timur, di atas ufuk timur, maka itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Faslun wattafaqu ala anna al-hijamata tukrah. Para ulama sepakat bahwasanya bekam, hijamah atau bekam itu di saat berpuasa hukumnya makruh. Wa annaha la tuftirus shaim, tapi tidak membatalkan puasa. Tengah puasa orang melakukan bekam, maka hukumnya tidak batal puasanya, tapi hukumnya makruh. Sebagian ulama merinci bahwasanya, mentafsir bahwasanya jika itu membuat orang menjadi lemas atau lemah sehingga tidak sanggup untuk puasa, melanjutkan puasanya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya orang meskipun dibekam, dikeluarkan darah kotornya, namun dia akan tetap sanggup berpuasa, kuat untuk melanjutkan puasa sampai sempurna, sampai selesai, maka hukumnya tidak makruh. Sebagian ulama merinci seperti itu. Illa Ahmad, kecuali pendapat Imam Ahmad, fa innahu qala yuftirul hajimu wal mahjum. Pendapat Imam Ahmad mengatakan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu hukumnya batal puasanya keduanya. Dalam pendapat Imam Ahmad. Wa ajma'u ala anna man wati'a wa huwa sha'imun fi ramadhana 'amidan min ghairi udhrin kana 'asiyan wa batala shaumuhu. Dan para ulama sepakat bahwasanya orang yang berhubungan badan atau jima dengan istrinya di saat berpuasa bulan Ramadan dengan sengaja di siang hari, bukan di malam hari, ini pada saat siang hari bulan Ramadan dia sedang berpuasa, kemudian dia melakukan jima, maka hukumnya adalah batal puasanya dan dia berdosa dan wajib membayar kafar. Wa alaihil kafaratu wa hiya 'itqu raqabatin
Yang kafarahnya adalah memerdekakan budak. Fa illam yajid, jika tidak menemukan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ya memberi makan 60 orang miskin. Ya, 1 orang miskin 1 mud. Wa ajma'u ala anna al-kafaratan la tajibu fi ghairi ada'i Ramadan. Dan para ulama sepakat juga bahwasanya kafarah bagi orang yang membatalkan batal puasanya karena jima di siang hari itu hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja. Walau tala'al fajr wa fihi ta'amun falafadhahu aw kana munjami'an fanaza'a fil hali sahha shaumuhu 'indal jamaah. Kalau seandainya terbit fajar, kemudian di mulutnya ada makanan, saat di mulutnya masih ada makanan itu, tiba-tiba sudah dikumandangkan adzan, artinya sudah masuk waktu subuh atau sudah terbit fajar, lalu dikeluarkan makanan itu dari mulutnya, tidak ditelan, maka hukum puasanya tetap sah. Wal qiblatu fis shaumi muharramatun inda Abi Hanifah. Mencium istri bagi suami pada saat berpuasa di siang hari itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah hukumnya haram, wasyafi'i, dan juga pendapat Imam Syafi'i, tapi ya fi haqqi man taharraka syahwatuhu, jika yang orang yang mencium istrinya itu yang bisa membuat atau munculkan syahwat, yang hukumnya diharamkan, yaitu bagi orang yang dengan mencium itu dia menimbulkan syahwat. Wa qala Malikun hiya muharramatun bi kulli hal. Menurut pendapat Imam Malik hukumnya haram ya bagaimanapun keadaannya, baik muncul syahwat atau tidak. Ya, kalau tadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah keharamannya adalah jika yang muncul syahwat atau menimbulkan atau merangsang syahwat bagi suami yang mencium istrinya. Wa an Ahmad riwayatani wa man qabbala fa amza lam yaftir. Ya, bagi yang mencium suami yang mencium istrinya kemudian keluar madhi, bukan keluar mani, lam yaftir, maka tidak batal, hanya keluar madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar dari zakar atau kemaluan di awal-awal yang terangsang syahwat, bukan di puncaknya syahwat. Kalau di puncaknya syahwat yang keluar itu disebut mani. Wa qala Ahmad yuftir, menurut pendapat Imam Ahmad sendiri ya meskipun keluarnya hanya madhi maka itu membatalkan. Adapun menurut pendapat selain Imam Ahmad, jika yang keluar hanya madhi tidak batal. Tapi yang jika mencium, seorang suami mencium istrinya kemudian sampai keluar mani, ya karena yang timbul syahwatnya kemudian sampai keluar mani, maka itu pun hukumnya batal puasa. Kalau hanya madhi saja tidak batal puasa. Walau nazara bi syahwatin fa anzala lam yabtul shaumuhu inda thalatha wa qala Malikun yabtul. Ya, kalau hanya melihat ya, tidak karena berciuman atau tidak karena bersentuhan, tapi hanya melihat istrinya, seorang suami melihat istrinya kemudian muncul syahwat dan keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasanya menurut pendapat 3 ulama. Adapun menurut pendapat Imam Malik hukumnya tetap batal karena keluar mani. Wattafaqu ala anna man ta'ammada al-akla wasyurba sahihan muqiman fi yawmin min syahri Ramadan annahu yajibu alaihi al-qada wa imsakun baqiyatan nahar wa imsaku baqiyatin nahar. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang makan, sengaja makan
sengaja minum padahal dia sehat badannya, tidak sakit, dan muqim, tidak sedang musafir, fi yaumin min syahri Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan, maka wajib bagi orang tersebut mengqadha dan menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib di sisa hari. Jadi kalau ada orang makan minum dengan sengaja membatalkan puasanya padahal dia tidak ada udzur, jam 12 siang dia minum, maka hukumnya tetap wajib untuk menahan diri sampai maghrib nanti setelah itu, dan hari itu tidak dianggap puasa baginya, wajib mengqadha baginya. Faslun, idza fa'ala sha'imun syai'an min mahdhuratis shaumi kal jima'i wal akli wasyurbi nasiyan li shaumihi lam yabtul 'inda Abi Hanifah wasyafi'i. Jika seseorang melakukan hal-hal yang batalkan puasa tapi karena lupa dia sedang berpuasa, seperti makan makan di siang hari karena lupa dia sedang berpuasa, maka hukumnya tidak batal puasanya. Faslun, yustahabbu liman shoma ramadhana ayyutbi'ahu bi sittati ayyamin min Syawal. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan di bulan Syawal nanti, sunnah baginya untuk puasa 6 hari bulan Syawal bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama, illa Malikan fa innahu qala bi adam istihbabiha, kecuali Imam Malik berpendapat tidak disunnahkan. Alasannya disebutkan dalam kitab Muwatta. Imam Malik berkata, lam ara min asyakhi, saya tidak mengetahui dari guru-guru saya, man yasumuha, yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, wa akhafu an yudhanna annaha fardun, dan saya khawatir nanti orang menyangka itu adalah fardu, puasa yang wajib juga, maka beliau mengatakan tidak disunnahkan. Adapun ulama yang lain berpendapat sunnah hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Wakhtalafu fi afdhalil a'mali ba'dal faraid. Para ulama berbeda pendapat tentang amal yang paling afdal setelah amal-amal yang fardu hukumnya atau yang wajib. Qala Abu Hanifah wa Malik, la syai'a ba'da furudil a'yani min a'malil birri afdalu minal ilmi thummal jihad. Para ulama yang berbeda pendapat, pendapat yang pertama adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, setelah kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu, perkara-perkara yang fardu, itu yang paling afdal itu apa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat adalah al-ilm, talabul ilmi, menuntut ilmu. Itu adalah yang afdal dari amal-amal yang ketaatan yang bisa dilakukan. Tsummal jihad, baru kemudian jihad. Wa qala Syafi'i as-salatu afdalu min a'malil badan. Salat sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i. Setelah yang wajib-wajib, yang sunnah itu mana yang paling afdal menurut Imam Syafi'i adalah salat sunnah. Wa qala Ahmad la a'lamu syai'an ba'dal fara'idi afdal minal jihad. Menurut pendapat Imam Ahmad adalah setelah yang wajib-wajib itu dilaksanakan, maka kalau ingin melakukan yang sunnah, apa yang paling afdal, yaitu jihad. Ini adalah pendapat yang 4 ulama, tapi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Abu Hanifah dan Malik adalah menuntut ilmu, baru jihad. Kemudian pendapat Imam Syafi'i salat sunnah. Kemudian pendapat Imam Ahmad adalah jihad. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa memastikan diri mengikut
juga kemudian saya atas dari saya tidak dari mati dan di kebanyakan kita yang mengaku masa tapi kalau tidak salah maaf hanya foto saja manusia itu terlalu. Yang kedua bepergian safar apakah kita bisa keluar dari masa sapi ini? Kalau kita bersafar itu mulai tetap berpuasa tidak boleh mencolok. Kalau tidak safar tidak seperti itu. Kalau kita bersafar kemudian kita dulu puasa dulu, kita bersafar dalam kondisi berpuasa kita tidak boleh mencolok. Artinya kita harus berpuasa. Penjelasan tadi mengenai masa imam tadi. Apakah kita juga keluar dari sini orang Indonesia untuk melihat tata seperti ini? Ada dua itu. Kemudian mungkin pertanyaan kalau sempat apa tapi sudah ingin tahu saja pendapat Imam Ahmad mengenai Lailatul Qadar. Mengenai Lailatul Qadar. Timbulnya Lailatul Qadar. Ini adalah yang paling penting. Maksudnya pengertiannya Lailatul Qadar ini dari makna asal. Malam turun Lailatul Qadar itu sepanjang malam pada hari itu. Artinya mulai pertama matahari maghrib sampai fajar sore itu Lailatul Qadar tersebut. Artinya pada waktu itu orang beribadah mereka mendapatkan yang tahun ibadahnya itu. Atau yang dimana Qadar itu hanya momen-momen tertentu saja di malam itu. Umpama jam 12 malam saja. Ini 1 detik. Umpama seperti itu. Kan sepanjang malamnya itu. Apakah ada pendapat atau dalil di sini menunjukkan bahwa ada seperti ini Ustaz? Itu hanya satu momen tertentu di malam tersebut. Atau malah mungkin lebih menggampangkan jadi kayak pada dia memang al itu ya sepanjang malam itu Qadar. Kalau tidak mohon tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk perempuan yang hamil dan menyusui itu ada kalanya dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya. Kalau khawatir terhadap dirinya maka wajibnya hanya mengqadha saja. Tadi disebutkan di sini idza khafata ala anfusihima, itu wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Ya. Fa in aftarata takhawufan 'ala al-walad lazimahumal qadha wal kafaratu an kulli yaumin mud. Jika khawatir terhadap anaknya saja, tidak khawatir terhadap dirinya, maka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Di sini disebutkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak ada kewajiban fidyah sama sekali, hanya mengqadha saja. Kemudian yang ketiga pendapat Imam Malik itu wajibnya fidyah itu hanya bagi ibu yang menyusui. Kalau perempuan yang hamil ya, maka meskipun khawatir terhadap janin yang dikandungnya, maka itu tidak wajib membayar fidyah, hanya mengqadha saja. Fidyah dan qadha itu kalau ya khawatir terhadap anaknya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, dua. Kemudian yang kedua safar itu menurut Imam Syafi'i memang seperti itu. Bahkan tadi disebutkan menurut 3 mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi mengatakan bahwasanya jika orang melakukan safarnya itu setelah terbit fajar, maka tetap wajib melanjutkan puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya.
hanya satu yang berbeda pendapat, yaitu Imam Ahmad. Kata beliau boleh membatalkan puasanya meskipun safarnya itu baru dimulai setelah terbit fajar. Ya, hanya satu, yaitu pendapat Imam Ahmad. Seperti itu juga pendapat Imam Ahmad, ya, bagi orang yang bepergian di hari Jumat meskipun dia mulai perjalanan atau safarnya itu setelah terbit fajar, maka gugur baginya melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Kalau menurut pendapat yang lain, Imam Syafi'i kan harus safarnya itu sudah sebelum terbit fajar, baru digugurkan kewajiban Jumat. Dalam puasa juga sama seperti itu. Yang berbeda adalah Imam Ahmad yang membolehkan, ya, bagi orang yang melakukan safar setelah subuh untuk, ya, membatalkan puasanya. Itu adalah pendapat Imam Ahmad. Adapun selain Imam Ahmad, maka mensyaratkan safarnya itu harus sudah, ya, dimulai sebelum subuh. Artinya sudah keluar dari daerah tempat dia tinggal sebelum subuh. Itu. Yang ketiga, ya, ada perbedaan pendapat para ulama tentang Lailatul Qadar, bahwasanya ada yang mengatakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada kemungkinan, ya, kapan saja, ya, dari malam-malam bulan Ramadan itu, ya, bisa terjadi, bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Ada yang mengatakan, ya, sesuai dengan hadis iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan, mengatakan Ramadan, Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Salah satu di antara 10 malam terakhir itu akan, ya, terjadi di Lailatul Qadar itu di salah satu di antara 10 malam terakhir saja. 20 malam yang pertama dan yang 10 yang kedua itu tidak terjadi Lailatul Qadar di, ya, 20 hari pertama dari bulan Ramadan menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat sebagian ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu setiap tahun terjadinya di malam ke-27 Ramadan. Ada yang mengatakan di malam ke-27 Ramadan. Maka di malam 27 Ramadan sebagian itu yang melaksanakan iktikaf, di sepanjang malam, melaksanakan zikir bersama atau, menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama di malam 27 Ramadan khusus. Ini adalah, perbedaan pendapat para ulama. Ada 3 tadi itu. Kemudian Lailatul Qadar yang disebut dengan malam, itu terjadinya, dari awal malam sampai akhir malam itu. Tidak hanya di satu, di sepanjang malam itu. Akan tetapi yang bisa melihat tanda-tandanya, misalnya melihat, langit atau ini dipenuhi dengan cahaya, karena malaikat kan turun, tanazzalul malaikah, itu dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Itu mungkin, ada pada waktu tertentu saja dia bisa melihat, karena di antara tandanya adalah, para malaikat turun, termasuk malaikat Jibril. Kemudian melihat pohon-pohon bersujud. Itu di antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Kalau kita, misalnya seandainya terjadi, karena di permukaan bumi ini kan waktu itu berjalan tidak semuanya serempak satu waktu. Bahkan di Indonesia saja ada tiga waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Jadi kan bersamaan, tapi selisihnya bedanya sejam 2 jam. Tapi kalau di negara yang lain sampai bisa jadi di sini malam, di sana siang. Bagaimana itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar jika terlihat di suatu tempat di malam hari, ada yang melihat, saya lihat malam ini ada banyak cahaya di langit,
Itu berarti para malaikat kan terbuat dari cahaya, diciptakan oleh Allah dari cahaya. Berarti malam itu terjadi di tempat itu Lailatul Qadar, mungkin di daerah lain sedang siang. Berarti bukan berarti nanti malam di sana, tetapi di malam itu kebetulan yang bisa melihat orang yang tinggal di suatu negara, ya di negara lain, waktunya bukan malam tapi siang. Maka ya sekali itu terjadi dalam satu bulan Ramadan. Bersamaan dengan itu mungkin makanya dari situ para ulama tadi yang pendapat yang pertama bahasanya di sepanjang bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal. Ya bisa jadi di tempat lain malam terlihat Lailatul Qadar, di tempat kita sedang ini siang. Maka kita ibadahnya jangan menunggu malam saja atau pas 27 Ramadan saja, tapi di sepanjang bulan kita perbanyak amal, kita perbanyak zikir, kita perbanyak doa sebagaimana yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah saat bertanya bagi orang yang melihat tanda Lailatul Qadar apa yang dia baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah supaya kita mendapatkan maghfirah yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ini yang diberikan oleh Allah bagi hambanya khusus di bulan suci Ramadan. Insyaallah yang lain tentang puasa dari waktu daerah kan berbeda, mungkin ada yang waktunya singkat, matahari siangnya itu hanya sebentar. Itu bagaimana tentang seperti itu? Kemudian yang kedua pertanyaannya, kita di Indonesia ini di barat, kemudian ada kata dua timur yang mungkin lebih cepat waktunya. Untuk puasanya mengikuti seperti itu, apakah atau bagaimana? Atau seandainya kita di waktu Indonesia Barat kita pergi ke lebih barat lagi, mungkin kan lebih lama waktunya. Menyesuaikan dengan tempat dia berada saat terbenam matahari atau saat terbit fajar itu. Jadi kalau ada orang sahurnya di Jakarta, nanti bukanya kalau orang pilot kan begitu, bawa pesawat ke Papua, nanti maghrib di sana bonus 2 jam puasa, karena di sana sudah maghrib. Padahal kita merasa jamnya dia belum berubah, baru jam 4 tapi di sana udah maghrib, sesuai dengan tempat dia berada pada saat itu terbenam atau terbit matahari. Begitu. Iya. Kalau kita sedang di penerbangan itu harusnya mengikuti lokasi di mana kita berada, atau kita melihat cahaya. Pernah seperti ini pada waktu terbang, kita menyadari bahwa waktu Jakarta, kalau saya sudah Jakarta itu berbuka, tapi tingginya di 40.000 mungkin 11 kilo, 12 kiloan di atas. Maka itu jelas patokannya pada waktu seperti itu, lokal di mana kita berada kita berbuka, atau kita lihat wilayah lain dari jarak. Dan tidak mengikuti waktu yang di mana kita berangkat, tapi di tempat yang kita berada itu. Iya, pada saat itu. Iya. Ada waktu lama jam 5.57 hari ini, pesawat ini berada di atas Jakarta sekarang. Iya. Pilotnya bilang, waktu Jakarta sekarang kita berbuka. Bagian belum berbuka. Tapi kalau lihat tujuan, tadi masih ada umpama seperti itu. Iya, enggak bisa. Kita mengikuti itu di lokal di mana kita berada, atau karena tertinggi kita bisa bilang sama itu. Kita semakin tinggi, kita gampang melihat matahari. Semakin tinggi dari horizontal dan semakin gampang. Apa kita mengacu pada lokal yang berada,
mengacu pada ini, setahu saya begitu, lokasi di mana kita berada itu. Ya. Meskipun kita tinggi, matahari nanti juga akan tenggelam juga itu ininya. Meskipun terlihat matahari lebih tinggi. Iya, meskipun itu sampai nanti 2-3 jam ya, karena kita mengikuti di mana kita berada saat itu, saat terbenam matahari itu. Iya. Iya. Iya, di daratnya itu. Di darat, di tempat lokasi dia ini berada itu. Kalau puasa di suatu daerah mungkin ada yang Iya, ada di daerah-daerah yang dekat dengan kutub utara itu matahari hanya terbit 1 jam. Jadi siang itu hanya 1 jam misalnya. 23 jamnya malam nggak ada matahari ini. Bagaimana caranya? Itu mengikuti ya, daerah yang terdekat, yang hitungan ini malam dan siangnya normal, bukan yang seperti itu. Di daerah-daerah sana di Rusia itu, daerah utara Rusia itu katanya ada yang begitu, matahari itu hanya terbit 1 jam saja selama 24 jam itu, 23 jam sisanya itu malam. Ada juga sebaliknya, malam itu hanya 1 jam saja, sisanya 23 jam siang itu matahari terlihat terus. Iya. Nah kalau 23 jam puasa orang nggak bisa, maka mengikuti waktu daerah yang terdekat, yang hitungan waktu siang dan malamnya itu normal. Dilihat waktu yang sesuai yang normal di daerah yang paling dekat dengan situ. Ya begitu caranya. Sudah, wallahu a'lam bishawab.